Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi bersama Ibu Ella di mata pelajaran fisika. Nah, kita lanjut ya materi terakhir sebelum kita minggu depan UAS. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, materi selanjutnya tentang apa ya? Tentang bunyi, lanjutan yang kemarin, getaran, gelombang, dan bunyi. Ini materi terakhir di semester ini. Pernahkah kalian berpikir, kenapa ya kalau ambulan yang sedang menyalakan sirene semakin mendekati kita, suaranya makin jelas? Apa ya kira-kira? Nah, kita cari tahu jawabannya. Materinya selanjutnya tentang bunyi. Apa itu? Gelombang bunyi adalah merupakan salah satu gelombang long longitudinal yang merambat, yang memerlukan medium. Mediumnya apa? Berupa udara. Kalau di ruang angkasa nggak bisa tuh, kalau kita ngomong deket-deketan juga nggak bakalan kedengaran. Karena dia ruang hampa atau hampa udara. Nah, yang pertama taraf intensitas bunyi. Apa itu? Logaritma perbandingan. Nah, logaritma sudah tahu ya. Ibu sudah konfirmasi ke Bu Yuli, sudah belajar. Oke. Hasil perbandingan antara intensitas dari sumber terhadap intensitas batas ambang. Aduh, ribet nih. Batas ambang telinga kita. Misalnya 10 pangkat min 12. Jadi kalau lebih dari itu, gunung telinga kita bisa pecah tuh. Nah, itu setara dengan 1000 Hz. Oke, secara matematis ditulis TI sama dengan 10 log I per I0. Log itu logaritma ya. TI itu adalah taraf intensitas bunyi. dB satuannya desibel. I-nya itu intensitas bunyi watt per meter persegi. I0 itu intensitas ambangnya 10 pangkat min 12 watt per meter persegi. Itu mutlak ya 10 pangkat min 12 ya. Kalau di soal tidak diketahui, ingat 10 pangkat min 12. Lanjut. Latihan soal. Soalnya, sebuah sumber bunyi dengan taraf intensitas bunyi 10 desibel. Berapakah intensitas dari sumber bunyi? Nah, ini 80 desibel taraf intensitas. Diketahui dulu. Taraf intensitas simbolnya TI 80 desibel. Nah, berapakah intensitas? Berarti yang ditanya I ya. Karena I0 tidak diketahui, nilai berapa? 10 pangkat min 12. Ini tanyakan I. Jawab. Rumusnya yang tadi. TI sama dengan 10 log I per I0. Tinggal masukkan angkanya. TI 80 sama dengan 10 log I yang ditanya. I0 10 pangkat min 12. 10-nya dibawahkan 80 ya. Jadi seperti ini. 80 bagi 10 sama dengan log I per 10 pangkat min 12. 80 bagi 10. 8. Nah, biar lognya dihilangkan, 8 kita jadiin log. Berapa? Log 10 pangkat 8. Log 10 pangkat 8 itu 8 ya. Log dengan log dicoret. Tinggal 10 pangkat 8 sama dengan I per 10 pangkat min 12. Kali silang. I sama dengan 10 pangkat 8 dikali 10 pangkat min 12. Berapa? 10 pangkat 8 dikali 10 pangkat min 12. 8 dikurang 12. Min 4 watt per meter persegi. Oke. Paham ya? Lanjut. Efek Doppler. Apa itu efek Doppler? Efek Doppler itu membicarakan tentang perbedaan frekuensi sumber bunyi bila didengar oleh pendengar yang sedang bergerak ataupun sebaliknya sumber bunyi yang bergerak. Di sini contohnya ada ambulan nih. Di sini ambulannya mengeluarkan sirene ya. Jadi sumber bunyi itu benda yang mengeluarkan bunyi. Ya, jadi karena ambulan ini mengeluarkan sirene berarti ambulan ini sumber bunyinya. Nah, orang yang berjalan adalah pendengar. Bu, bisa nggak kebalikannya? Bisa. Kalau ambulan tidak mengeluarkan sirene tapi yang berjalan membunyikan handphone, jadi ambulan pendengar, yang berjalan itu sumber. Kok ambulan pendengar, Bu? Maksudnya yang nyetirnya ya, bukan ambulannya ya. Nah, di sini ambulan yang sumber, yang orang yang berjalan kaki adalah pendengar. Nah, kalau pendengar mendekati ambulan atau mendekati sumber, tandanya positif. VIP itu kecepatan pendengar. VS itu kecepatan sumber. Nah, kalau sumber mendekati pendengar, negatif. Kebalikannya ya. Nah, kalau pendengar menjauhi sumber, tandanya negatif. Kalau sumber menjauhi pendengar, tandanya positif. Jadi kebalikannya sih sebenarnya ya. Nah, ini keterangannya. VIP bertanda positif jika pendengar mendekati sumber. VIP bertanda negatif jika menjauhi sumber. VS bertanda positif jika sumber menjauhi pendengar. VS bertanda negatif jika sumber mendekati pendengar. Jadi kebalikannya ya. Nah, VIP bertanda 0 jika pendengar diam. Kalau pendengarnya lagi di pinggir jalan itu 0. Nah, sumbernya 0 jika sumbernya diam. Kalau ambulan kejebak macet tuh ya tidak punya kecepatan.
Nah, efek Doppler dapat ditulis seperti ini rumusnya ya. Nah, Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs dikali Fs. Ini keterangannya, Fp itu frekuensi pendengar Hertz, Fs itu frekuensi sumber Hertz. Vp itu kecepatan pendengar meter per sekon, Vs itu kecepatan sumber meter per sekon. V saja cepat rambat bunyi di udara. Cepat rambat bunyi di udara kalau tidak diketahui di soal nilainya 340 meter per sekon, oke? Kalau tidak diketahui di soal 340 meter per sekon. Contoh soal. Nah, ini dia. Sebuah kereta api bergerak dengan kecepatan 36 km per jam. Ketika akan melewati sebuah jembatan, kereta ini mengeluarkan bunyi. Nah, berarti kalau kereta mengeluarkan bunyi, kereta itu sebagai sumber bunyi, oke? Dengan frekuensi 4950 Hz. Kecepatan bunyi di udara 340. Berapakah frekuensi yang didengar oleh orang yang diam? Kalau diam berarti orang yang mendengar, berarti orang yang berada di jembatan itu sebagai pendengar. Nah, Vp-nya 0. Oke. Diketahui dulu. Nah, karena tadi kereta itu adalah sumber, berarti yang 36 km per jam itu adalah Vs-nya. Kita rubah tuh ke meter per sekon. Ingat di materi satuan yang konversi. 36 km per jam berapa meter per sekon? 10 ya. Karena dia sumber mendekati pendengar yang sedang berdiri di pinggir jembatan, berarti sumber mendekati pendengar tandanya negatif. Oke. Nah, frekuensi sumbernya berapa? 4950 Hz. Oke. Nah, V-nya tadi 340 meter per sekon. Orangnya diam nggak? Diam kan? Berarti Vp-nya 0. Yang ditanya itu Fp-nya, frekuensi yang didengar. Oke. Jawab. Rumusnya seperti tadi. Tinggal kita masukkan angka-angkanya. V-nya 340 ditambah Vp-nya 0 ya. Bu, kok ditambah? Padahal kan dia diam. Sebenarnya mau ditambah mau dikurang sih nggak jadi masalah. Tapi karena si sumbernya itu kan mendekati, semakin jelas kan kalau pada pendengar ya. Ini bertambah 340 min 10. Kenapa min? Karena dia sumber mendekati pendengar. Nah, Fs-nya itu 4950 ya. Ya, tambahkan 340 tambah 0 tetap 340. 340 dikurangin 10, 330. Kali ya. Nah, ini namanya disederhanakan ya, diperkecil. 4950 dibagi 330 bisa nggak? Ternyata bisa 15. Oke. Nah, tinggal 340 dikali 15 berapa? Nah, 5100 Hz. Gampang lah. Oke. Nah, latihan soal. Ada berapa ya? 2 aja, nggak usah banyak-banyak ya. Yang satu. Sebuah sumber bunyi memiliki intensitas bunyi sebesar 10 pangkat min 5 watt per meter persegi. Berapakah taraf intensitas bunyi jika berdasar intensitas ambangnya? Nah, ini I0-nya sudah ada min 12. Intensitas bunyi I-nya 10 pangkat min 5. Tinggal cari TI-nya. TI sama dengan 10 log I per I0. I-nya 10 pangkat min 5, I0-nya 10 pangkat min 15. 10 pangkat min 5 dibagi 10 pangkat min 15, cari sendiri. Nah, log itu berapa? Tinggal dikalikan 10, oke? Nomor 2. Sebuah pesawat mendekati menara sirene yang berbunyi. Nah, pesawat mendekati menara. Berarti menaranya itu sumber karena dia mengeluarkan sirine. Yang di dalam pesawat itu adalah pendengar. Jadi sebuah pesawat mendekati sirene yang berbunyi. Berarti 1000 itu adalah Fs. Ya. Nah, pendengarnya mendengar tuh frekuensi sirenenya 1050. Jadi Fs-nya 1000, Fp-nya 1050. Nah, sedang kecepatan bunyi udara V-nya 340. Berapakah kecepatan pesawat? Yang ditanya P-nya ya, karena pesawat itu pendengar. Bu, Vs-nya berapa? Menara bergerak enggak? Tidak kan? Berarti Vs-nya 0. Ibu ulangi lagi, 1000 itu Fs-nya, 1050 itu Fp-nya, 340 itu V-nya. Yang ditanya Vp-nya. Vs-nya itu 0. Oke, Ibu tunggu di classroom ya. Jangan lupa nama dan kelas di atasnya ya. Wah, ntar Ibu salahin loh. Ya, gitu aja dari Ibu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.